Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kelompok kami akan membahas mengenai Windows 7, mulai dari cara instalasi, fitur-fitur menarik, tips and trik, serta bisa dan worth it nggak sih Windows 7 digunakan untuk zaman sekarang? Penasaran? Let's get it! Di sini saya akan menjelaskan cara instalasi Windows 7 dual boot. Pertama-tama kita harus mendownload file ISO-nya terlebih dahulu. Langsung ke browser, kita ketikkan Windows ISO downloader. Kita pilih yang di website idoc.net. Kemudian kita scroll ke bawah, lalu langsung klik download Windows ISO downloader.exe. Kita buka. Di sini kalian bisa mendownload Windows 7, Windows 8, Windows 10. Kita langsung pilih yang ini, Windows 7 Agustus 2018. Edisi terserah kalian. Saya akan mendownload Windows 7 Ultimate 64 bit. Kita klik download, kemudian langsung mendownload. Kita tunggu. Oke, kita sudah selesai mendownload. Kemudian file ISO ini kita taruh di USB atau CD. Kita cek dulu di file download. Copy ke CD kalian atau USB. Oke, kita tunggu. Oke, kita sudah selesai. Kita langsung ke sini, this PC, kemudian klik kanan, manage. Kita klik this management. Kita akan membagi dua penyimpanan SSD. Klik kanan, shrink volume, kemudian kita tunggu. Di sini kita akan membagi 100 GB. Kita ganti dulu 100, 1, 2, 3, kemudian shrink. Kita tunggu. Oke, kita sudah. Kemudian kita klik kanan, new simple volume. Kita next, kita next. Kemudian ini kalian bisa ganti, terserah. Ini hanya nama SSD penyimpanannya. Kita next, kemudian finish. Kita tunggu sebentar. Sudah. Di sini sudah ada. Kemudian kita melanjutkan langkah berikutnya, yaitu menginstal Windows 7 nya. Setelah file terdownload, kita setup, lalu install now. Kita install dan kita tunggu.
Tadi setelah menunggu secara otomatis udah keinstall Windows 7 nya. Ini ada dua pilihan, Windows 10 yang bawaan laptop apa yang Windows 7 yang baru di download dan diinstal di laptop. Lalu klik Windows 7, enter. Setelah itu start Windows normally. Ya, setelah itu kita tunggu proses pembacaan data dalam laptop kita dan menunggu. Setelah menunggu proses sekian lama, pada proses pembacaan data di laptop kita ya, kita akan ditampilkan seperti ini. Karena saya sudah punya Windows account, maka saya akan masukkan password saya. Lalu kita jalankan. Ya, sudah selesai. Windows 7 bisa digunakan. Tampilan dari Windows 10 sudah berubah ke Windows 7. Windows 7 adalah versi Windows yang menggunakan menu start yang menggantikan versi Windows sebelumnya. Windows 7 dirilis untuk pabrikan komputer pada 22 Juli 2009 dan dirilis untuk publik pada 22 Oktober 2009. Tidak seperti pendahuluannya yang memperkenalkan banyak fitur baru, Windows 7 lebih fokus pada pengembangan dasar Windows dengan tujuan agar lebih kompatibel dengan aplikasi-aplikasi dan perangkat keras. Presentasi Microsoft tentang Windows 7 pada tahun 2008 lebih fokus pada dukungan multitouch pada layar, desain ulang taskbar yang sekarang dikenal dengan nama Superbar, sebuah sistem jaringan rumahan bernama Group, dan peningkatan performa. Windows 7 sangat ringan dan simpel, artinya Windows 7 tidak membuat komputer menjadi lemot. Berbeda dengan Windows 10, cukup membuat komputer menjadi lemot. Windows 7 dirancang dengan cukup baik dan pengaturan tampilan yang lebih sederhana dan tidak terlalu berat penggunaan resource-nya, walaupun tampilannya mewah dengan efek transparansi. Windows 7 tidak masalah menjalankan driver dan program-program lama yang didesain untuk Windows XP. Walaupun berusia tua, masih banyak program yang bisa dijalankan di OS ini. Untuk update masih bisa diatur, masih bisa menghindar, tidak seperti Windows 10 yang terkadang update secara otomatis. Oke, untuk selanjutnya kami akan membahas mengenai sedikit fitur-fitur Windows 7. Nah, ada apa aja sih di fitur-fitur Windows 7 ini? Untuk videonya jangan disimak. Yang pertama ada BitLocker. Jadi BitLocker ini bisa didefinisikan sebuah fitur enkripsi yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista, Windows 7, dan Windows Server 2008. Jadi fitur ini berfungsi untuk melindungi data dengan memberi enkripsi terhadap keseluruhan partisi pada Windows Vista dan Windows 7. Perangkat lunak ini hanya tersedia di edisi Ultimate dan Enterprise dan tidak ada pada edisi-edisi lainnya. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya untuk melakukan ini? Jadi yang pertama Anda harus klik Start menu, kemudian Control Panel. Nah, di situ kemudian Anda akan System and Security, kemudian di situ terlihat ada Bitlocker and Encryption. Kemudian Anda klik bagian Turn on BitLocker. Lalu tampilannya akan seperti ini. Oh ya, kalau komputer memenuhi syarat untuk menjalankan BitLocker, Anda akan diminta mengatur PIN. Anda membutuhkan PIN setiap kali komputer mengalami restart. Setelahnya komputer akan restart untuk memulai proses enkripsi. Ya, untuk fitur-fitur selanjutnya ada Problem Step Recorder. Jadi Problem Step Recorder ini berfungsi untuk merekam aktivitas yang dilakukan oleh penggunanya, mulai dari arah kursor dan semua aktivitas yang sedang dijalankan. Untuk langkah-langkahnya Anda bisa
klik tombol gabungan di Windows R, kemudian kotak share akan terbuka dan ketikkan perintah PSR, kemudian klik OK dan step recorder akan berjalan normal setelahnya. Kemudian untuk fitur selanjutnya ada Good Mode. Jadi Good Mode ini adalah sistem manajemen data yang bisa dilakukan lewat satu pintu yang disebut. Jadi fitur ini itu berfungsi untuk membantu pengguna mengakses dan mengatur semua kontrol panel di sistem operasi Windows 7 hanya dalam satu folder saja. Hanya saja kamu mesti menghidupkan utilitas Good Mode di pengaturan Windows 7. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, bagaimana sih cara langkahnya? Ya, yang pertama buka Windows Explorer di Windows 7, kemudian klik kanan di area mana saja di drive partisi yang tersedia di OS. Kemudian pilih opsi create folder dan beri nama folder dengan Good Mode. Kemudian tekan enter. Kemudian folder yang kamu buat akan berubah bentuk jadi seperti kontrol panel Windows. Kemudian ada fitur virtual wifi. Jadi fitur ini membantu kamu bertindak sebagai host VLAN utama dan berbagi akses ke pengguna lain. Fungsi utamanya adalah membantu Anda berbagi koneksi internet dengan komputer lain. Anda bisa mengaktifkan virtual wifi di Windows 7 dengan cara menjalankan baris perintah dengan baik. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk langkahnya, yang pertama buka command prompt dengan menjalankannya di modern as administration di Windows 7. Command prompt bisa diakses dengan membuka start menu, kemudian aksesoris. Kemudian ubah konfigurasi tampilan hosted dengan perintah berikut. Cara ini akan menciptakan sebuah titik akses dengan SSID bernama coba. Buka kontrol panel, kemudian pilih opsi networking, pilih tampilan Ethernet atau WiFi biasa, kemudian aktifkan mode sharing, pilih tampilan hosted. Kembali ke command prompt dan aktifkan visual WiFi dengan mengaktifkan baris. Kemudian ada fitur Windows Share. Secara default Windows 7 mengingat permintaan pencarian yang sudah dilakukan melalui fitur Windows Share. Jadi semisal Anda mencari file dengan ekstensi PDF, maka jejak pencarian yang Anda lakukan sekarang akan ditampilkan di sesi pencarian berikutnya. Jika ternyata Anda berbagi PC dan tidak ingin semua orang melihat pencarian Anda, solusinya cukup dengan menonaktifkan fitur ini di pengaturan Windows Share. Melalui fitur ini, rekam jejak aktivitas di komputer Anda akan tetap terlindungi. Jadi ini tampilannya. Oke, mungkin itu saja penjelasan sedikit mengenai fitur-fitur Windows 7. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari Windows 7. Kelebihan yang pertama adalah lengkap dan stabil. Seperti yang kita ketahui, Windows 7 sangatlah ringan. Karena dari itu, Windows 7 sangatlah stabil dan kompatibilitasnya dengan software pihak ketiga sangatlah tinggi. Kelebihan yang kedua adalah tampilan yang sangat mudah dipahami. Karena tampilannya sangat sederhana, Windows 7 sangatlah mudah untuk dipahami dan dipelajari. Kelebihan yang ketiga adalah hemat baterai. Pasalnya, Windows 7 dikenal lebih hemat daya dalam penggunaan ruang memori, RAM, hard disk, ataupun baterai. Nah, sekarang mari kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah Windows 7 lebih rentan terkena virus. Malware yang menyerang akhir-akhir ini seperti WannaCry dan virus-virus lainnya kebanyakan menyerang Windows 7 dan Windows yang lebih tua. Kekurangan yang kedua adalah supportnya sudah berakhir. Supportnya berakhir dalam 14 Januari 2020, yaitu tahun lalu. Maka dari itu, Windows 7 sudah tidak akan mendapatkan update dan fitur-fitur terbaru. Di sini saya akan membahas tentang perbandingan Windows 7 dan Windows 10. Yang pertama yaitu perbandingan antara kompatibilitas perangkat lunaknya. Pada saat pertama kali rilis Windows 10 memang terdapat banyak bug di dalam sistemnya.
Namun, dengan adanya pembaruan, masalah kompatibilitas ini dapat teratasi sebagian, meskipun ada beberapa perangkat lunak yang tidak bisa menginstal Windows 10 tersebut. Nah, sistem Windows 7 ini juga memiliki kompatibilitas yang lebih baik karena banyak perangkat lunak dan hampir semua perangkat lunak bisa menginstal Windows 7 ini. Karena kompatibilitasnya Windows 7 yang lebih baik daripada Windows 10. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan antara konfigurasi perangkat kerasnya. Memang pada Windows 10, persyaratan untuk konfigurasi hardware itu relatif tinggi dalam penggunaan hal CPU. Windows 10 itu memang lebih baik secara sistem dibanding Windows 7. Selain itu, Microsoft itu juga mementingkan kecepatan boot dan sistem Windows 10. Nah, itu sebagai alasan kenapa Windows 10 itu termasuk yang lebih baik meskipun masih ada beberapa bug dan sistem yang kurang baik di Windows 10. Namun, Windows 7 juga jauh lebih baik daripada Windows 10 dalam hal kontrol memorinya. Kemudian yang ketiga yaitu perbandingan dan perbedaan Windows 7 dan Windows 10 pada stabilitasnya. Memang Windows 10 masih banyak bug dalam sistemnya dibanding Windows 7. Stabilannya pun masih kurang baik, khusus untuk pekerjaan dan kantoran, kurang nyaman digunakan. Mungkin sebagian besar bug telah diperbaiki juga sebagai untuk memperbaiki sistem Windows 10 itu. Kemudian yang keempat yaitu perbandingan pembaruan sistem. Sistem Windows 10 selalu dipaksa memperbarui, belum lagi kecepatan jaringan. Tapi juga berdampak kecil pada game online, menyebabkan masalah seperti penundaan yang tinggi, kemudian loading yang cukup lama. Nah, ini yang menyebabkan user-user di luar sana lebih memilih memakai Windows 7 dibanding Windows 10. Kemudian perbandingan masalah privasi. Poin kelima, perbandingan masalah privasi. Ketika sistem Windows 10 diperbarui, maka banyak teman yang tidak memperhatikan kesepakatan dan mengklik setuju atau mengkonfirmasi. Dengan cara ini, sistem akan mengumpulkan informasi pribadi Anda, termasuk informasi kotak surat, folder, dan privasi lainnya. Nah, ini yang menyebabkan Windows 10 itu termasuknya privasi yang gimana ya? Mungkin bisa dibilang cukup sedikit kurang dibanding Windows 7 yang mungkin orang di luar sana sudah terbiasa menggunakan Windows 7. Kemudian yang keenam dan yang pastinya itu perbandingan kebiasaan operasi. Bagi yang sudah terbiasa menggunakan Windows 7 akan lebih nyaman menggunakannya. Setelah dia mencoba menggunakan Windows 10, berarti dia harus menyesuaikan untuk beberapa saat karena beberapa operasi Windows 10 itu benar-benar rumit bagi yang belum terbiasa. Secara umum dengan segi stabilitas dan kompatibilitasnya, misalnya Anda adalah praktisi IT. Misal ya, disarankan untuk menginstal sistem Windows 7 karena sistem Windows 7 sudah sangat lengkap dan stabilitas serta kompatibilitasnya adalah yang terbaik di antara sistem Microsoft Windows lainnya. Yang memang sih hampir semua aplikasi perangkat lunak, alat pengembang dan lain-lain lebih mendukung menggunakan Windows 7. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, di sini kita akan membahas tips and tricks menggunakan Windows 7. Yang pertama, membuka komputer dengan lebih cepat. Beberapa orang tidak tahu pengaturan Windows Explorer di desktop mereka. Butuh beberapa waktu untuk membuka Windows Explorer atau My Computer. Caranya, gunakan logo Windows plus E dari keyboard Anda, maka secara otomatis My Computer akan terbuka. Dan yang kedua, tips and trick yang kedua, kunci Windows dengan cepat. Menggunakan metode langsung untuk membuka My Computer dengan cara yang sama, Anda dapat mengunci Windows 7 Anda. Tekan logo Windows plus L. Cara ini biasanya berguna setiap kali Anda ingin menyingkirkan laptop dalam waktu singkat. Maka tips ini lebih baik digunakan. Yang ketiga, tampilkan file yang tersembunyi. Tips and trick dapat menghemat waktu dan membuat hal-hal mudah digunakan. Saat Anda menginstal Windows 7 di sistem Anda, beberapa file secara otomatis disembunyikan.
Anda dapat menampilkan file tersembunyi dengan mengikuti langkah-langkah yang diberikan. Pertama, buka komputer saya, lalu pilih atur di kiri atas layar, lalu buka folder dan opsi pencarian. Di jendela baru pilih lihat, lalu tampilkan file dan folder tersembunyi. Jika Anda ingin mengamankan file dan data pribadi Anda menggunakan properti ini dan ingin menggunakan fungsi ini dengan benar, kunjungi di sini mengamankan data menggunakan tampilan atau sembunyikan file. Yang keempat, dapatkan laporan kinerja baterai. Jika Anda berpikir kinerja baterai Windows 7 Anda cepat habis, berikut adalah tips and trik termudah dari Windows 7 di mana Anda dapat memeriksa kemajuan baterai laptop Anda saat ini. Buka Start menu, lalu jalankan command prompt sebagai administrator. Ketik cd persen user profil persen atau desktop, lalu tekan enter. Kemudian ikuti ini, lalu tekan enter. Ini akan memakan waktu 60 detik untuk mengamati dan menganalisis data dari sistem. Setelah analisis selesai, secara otomatis akan menghasilkan laporan di desktop Anda. Anda dapat melihat laporan dalam format PDF. Catatan, jika Anda tidak menjalankan command prompt dalam mode administrator, maka akan terjadi kesalahan. Ini seperti ini contohnya. Ini contoh penggunaan kinerja baterai laptop Anda. Dan yang selanjutnya yang kelima. Tadi nama banyak file sekali. Trik ini dapat membantu Anda mengubah nama beberapa file sekaligus. Ikuti langkah-langkahnya. Pilih file dengan menekan Ctrl+A, terus tekan tombol Ctrl lalu klik kanan pada file yang dipilih. Rename maka secara otomatis semua file dengan nama yang sama. Tekan Ctrl+Z untuk membatalkan penggantian nama. Yang keenam, pilih beberapa file dengan menggunakan centang. Metode memilih file adalah melalui Ctrl+A dan semua file pilih. Misalkan Anda perlu memilih beberapa file, maka pilihan terbaik adalah menggunakan kotak centang. Dan ini cara-caranya. Pertama, buka komputer saya, lalu pilih atur dari kiri atas layar. Buka folder dan opsi pencarian, lalu buka lihat, lalu pengaturan lanjut. Klik gunakan centang untuk memilih item. Tips and tricks Windows 7. Yang ketujuh, buka folder apapun menggunakan command prompt. Oh ya, tadi saya lupa, nomor 6 ada gambaran ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti lalu klik apply. Dan yang selanjutnya yang ketujuh, buka folder apapun menggunakan command prompt. Terkadang butuh waktu untuk membuka folder yang diinginkan, bahkan jika kita mencari folder di kotak pencarian itu akan memakan waktu. Berikut adalah tips and trik terbaik untuk Windows 7 yang dapat membantu Anda. Buka command prompt, lalu ketik mulai nama directory atau nama folder seperti mulai folder baru. Folder baru akan terbuka secara otomatis. Get dan trik untuk Windows 7. Ini seperti ini contohnya. Nah, dia akan seperti ini. Next, yang ke-8, mulai pengenalan ucapan. Pengenalan ucapan di Windows 7 digunakan untuk melatih komputer Anda agar lebih memahami Anda. Anda juga dapat menggunakan fitur ini dan bermain dengannya. Tata caranya, buka panel control, lalu pilih kemudahan akses, pilih space recognition, lalu klik start space recognition. Anda dapat mengatur komputer Anda dengan pengenalan ucapan untuk menggunakan fungsionalitas yang tepat dari fitur Windows 7 yang luar biasa ini. Yang ke-9, tulis matematika di Windows 7 menggunakan panel matematika. Trik ini khusus untuk penggunaan matematika. Anda dapat melakukan latihan matematika yang berguna bagi mereka yang mengajar secara online. Tips dan triknya, buka semua program, lalu pilih aksesori, buka panel input matematika sih. Yang terakhir, ambil tangkapan layar menggunakan tombol pintasan. Ini adalah tips and trik termudah dari Windows 7. Anda dapat mengambil screenshot desktop Anda hanya dengan mengklik tombol print screen. Jika tidak berhasil,
Anda dapat menekan tombol logo Windows plus print screen dari keyboard Anda. Sekian dari saya. Sekian tips and trik dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya minta maaf. Sekian, terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apakah Windows 7 masih layak digunakan. Sebagaimana yang telah saya ketahui dari situs resmi Microsoft seputar tentang Windows 7, di mana Microsoft telah memberikan pernyataan bahwasannya dukungan untuk Windows 7 telah berakhir. Keputusan ini artinya bahwa OS Windows 7 sejak saat itu pula dan untuk kedepannya tidak lagi mendapatkan akses guna memperbarui perangkat lunak secara online. Seiring dengan langkah kebijakan Microsoft itu jualah pada kenyataannya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita dituntut untuk meninggalkan Windows 7 dan beralih ke Windows 8.1, Windows 10 atau mungkin Windows 11 sebagaimana yang direkomendasikan oleh Microsoft untuk sebuah pengguna Windows 7. Pesatnya lagi perkembangan teknologi dewasa ini mungkin menjadi salah satu alasan kuat mengapa Microsoft mengeluarkan kebijakan ini, sekaligus memenuhi kebutuhan berbagai aktivitas komunikasi data di era digital yang sepertinya kian hari kian berkembang. Kembali pada topik yang tadi seputar tentang apakah Windows 7 tersebut masih dapat digunakan? Jawabannya adalah bahwa sejatinya Windows 7 hingga saat ini masih tetap bisa kita gunakan. Namun secara perlahan, tapi pasti kedepannya akan banyak menemui masalah-masalah pada sistem kinerja pada Windows 7 tersebut. Seperti salah satu diantaranya yaitu fitur Windows Update pada Windows 7 sudah tidak dapat digunakan lagi atau tidak berfungsi, yang padahal fitur Windows Update ini sangat penting untuk selalu mengupdate secara online dan otomatis ke server Microsoft. Selanjutnya, sebagai dampak daripada masalah tadi yaitu tidak aktifnya antivirus, sehingga antivirus di dalam sistem Windows tidak berfungsi. Kemudian selanjutnya juga pada Windows KB yang tidak dapat diperbarui baik offline maupun secara online. Dan kemudian selanjutnya di sini Net Framework 4.8 yang konon saat ini sedang banyak ditemui masalah-masalah di semua pengguna Windows 7 versi lama. Selanjutnya yaitu Microsoft Root Certificate Authority atau disingkat dengan MRCA, di mana file ini sangat begitu berperan guna menunjang beberapa apps jika ingin diinstal di sistem Windows 7. Dan selanjutnya juga di sini ada Microsoft Visual C++, dan ini merupakan file yang sangat penting. Dan masih banyak masalah-masalah lainnya yang mungkin akan kalian temui jika masih tetap menggunakan Windows 7 versi yang terdahulunya. Lantas apa kira-kira solusinya? Dalam hal ini saya sendiri lebih menyarankan bagi kalian khususnya yang masih menggunakan Windows 7 untuk segera melakukan update ke Windows, minimal ke Windows 8.1, Windows 10 atau Windows 11 jika itu pun spesifikasi laptop atau PC kalian mendukung dan memenuhi syarat untuk menggunakan beberapa OS Windows yang saya sebutkan tadi. Dengan cara ini tidak akan terjadi lagi pada sistem entah itu di Windows 8.1, 10 atau 11. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, jika kalian beralih menggunakan versi Windows yang saya sebutkan tadi, yaitu selain dapat memperbarui sebuah perangkat lunak kapan saja serta keamanan antivirus yang selalu diperbarui oleh Microsoft,
sekaligus hadirnya fitur-fitur terbaru dari Microsoft yang tentunya semua ini dapat lebih mempermudah aktivitas kinerja kalian, baik itu online ataupun offline. Lantas, bagaimana jika memang ternyata laptop dan PC milik kalian tidak mendukung dan tidak memenuhi syarat untuk menggunakan beberapa Windows yang saya rekomendasikan tadi? Jangan khawatir, karena masih ada solusi dan ini menjadi pilihan sebagai alternatif lain supaya kita tetap menggunakan OS Windows 7 baik itu di laptop atau PC sekalipun, yaitu cukup menginstal ulang laptop atau PC milik kalian dengan menggunakan OS Windows 7 Ultimate versi terbaru yang dirilis pada awal tahun ini. Dengan cara ini bukan berarti pula akan terlepas dari berbagai masalah pada kinerja Windows 7 ke depannya. Namun paling tidak cara ini dapat meminimalisasi segala problem yang saya jelaskan tadi sebelumnya, sehingga kita masih tetap bisa menggunakan Windows 7 untuk menunjang aktivitas kalian. Nah, mungkin itu saja kurang lebihnya ulasan singkat terkait apakah Windows 7 masih layak digunakan dari saya. Semoga penjelasan ini kiranya dapat bermanfaat sekaligus menambah sedikit banyak informasi seputar Windows 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, itu tadi pembahasan serta tips and trik mengenai penginstalan Windows 7. Teman-teman pasti memiliki banyak sekali pertanyaan seperti misalnya, apakah Windows 7 masih bisa digunakan atau apakah aman menggunakan Windows 7? Untuk sekarang kami rasa masih worth it menggunakan Windows 7. Untuk keamanannya kami rasa masih aman menggunakannya teman-teman. Oke, sekian dari kelompok kami tentang pembahasan Windows 7. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan teman-teman. Saya mewakili rekan-rekan kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.